Tuhan yang memisahkan. Perpisahan biasanya membuat air mata mengalir, walaupun tujuan perpisahan itu untuk satu hal yang lebih baik. Firman Tuhan berbicara soal perpisahan. Abram, yang kemudian namanya diganti oleh Tuhan menjadi Abraham, dicatat dalam Kejadian 17 ayat 5, dipisahkan oleh Tuhan dari keluarganya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 12 ayat 1. Abram pernah berpisah dari sanak saudara, berpisah dari kebiasaan sehari-hari, berpisah dari kampung halaman, berpisah dari segala sesuatu yang familiar buat dia. Perpisahan juga akan dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dia datang kedua kali, saat dia datang dengan tiba-tiba. Tuhan Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus juga disebut dengan nama Anak Manusia. Pemisahan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ini akan terjadi dengan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seperti pencuri datang tanpa pengumuman. Tuhan Yesus akan datang dengan tiba-tiba. Tuhan Yesus akan memisahkan pengikutnya dari yang bukan pengikutnya. Ketika Tuhan Yesus memisahkan, proses ini membuat kita merasa tidak enak, karena kita cenderung menyukai hal-hal yang sudah menjadi familiar buat kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tuhan melakukan pemisahan dengan tujuan baik dan tujuannya bersifat kekal. Tujuan Tuhan memanggil Abraham adalah supaya berkat Tuhan sampai kepada semua bangsa di bumi. Rancangan Tuhan adalah melalui keturunan Abraham. Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Firman Tuhan kepada Abraham, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Kejadian 26 ayat 4. Rasul Paulus menjelaskan siapa itu keturunan Abraham yang olehnya semua bangsa di bumi mendapat berkat Tuhan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Galatia 3 ayat 16. Paulus menjelaskan keturunan Abraham yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dengan kata lain, siapa saja, tidak peduli latar belakangnya, asalkan ia mau bertobat dan beriman hanya kepada Yesus Kristus, ia menerima berkat rohani yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Pemisahan yang akan dilakukan Tuhan Yesus ketika ia datang kembali dengan tiba-tiba bertujuan untuk memenuhi janji Tuhan untuk memberi hidup kekal kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus. Hidup kekal adalah hidup benar-benar mengenal Tuhan, hidup bersama dekat dengan Tuhan.
sekarang kita yang beriman kepada Yesus sudah memiliki hidup bersama Tuhan karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tetapi pengenalan kita masih sangat terbatas. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita baru akan mengenal Dia sebagaimana Dia ada. Rasul Yohanes menuliskan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." 1 Yohanes 3 ayat 2. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau mengikut Yesus? Mereka akan dipisahkan dan akan mendapatkan apa yang mereka mau, tempat di mana tidak ada Yesus. Tuhan Yesus berkata, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25 ayat 41. Tidak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus datang lagi. Selama masih ada waktu, jangan diabaikan warning firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.